Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah salat Isya wa Tarawih Mushola Nurul Ummah yang dirahmati Allah. Malam ini saya bermaksud melanjutkan materi tentang kisah perang Badar, perang yang terjadi di lembah Badar. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar. Yang pertama, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama umatnya sejumlah 70, Nabi sudah mempersiapkan pasukan-pasukan kecil yang disebut dengan nama Siriyah atau Sariyah. Ada yang jumlahnya 10, ada yang jumlahnya 20, ada yang jumlahnya 30. Pokoknya di bawah 100 itu namanya Siriyah. Dan tugasnya hanya menyergap saja, menyergap pasukan rombongan kafilah dari Quraisy yang berdagang ke negeri Syam, pulangnya pasti lewat Madinah. Nah, itu disergap oleh Rasulullah dengan pasukan Siriyah. Jadi seperti Robin Hood, Bapak Ibu. Tapi beberapa kali sergapan seringkali gagal. Kadang Nabi datang, rombongannya sudah pergi. Atau rombongannya datang, Nabi belum datang. Apalagi jumlah pasukannya memang kecil. Dan orang-orang Quraisy, Bapak Ibu, karena sergapan Nabi sering gagal, maka dianggap nyaman-nyaman saja. Biasanya kalau kafilah, disebut kafilah kalau paling sedikit membawa onta 3. Nah, Bapak Ibu, 2 hari, hari kedua bulan Ramadan, jadi baru puasa 2 hari, Nabi mendapatkan kabar kalau ada kafilah besar yang membawa 2.500 onta. Coba Bapak Ibu, biasanya hariannya cuma bawa 3 onta, 5 onta, 20 onta. Ini rombongan besar membawa 2.500 onta dan hanya dikawal oleh 40 orang. 2.500 onta, Bapak Ibu, yang tiap ontanya kanan kirinya berisi bagor, bagornya isinya dinar dan dirham, emas dan perak, bukan uang receh, Bapak Ibu. Dan ternyata yang dibawa ini adalah harta kekayaan 4 orang terkaya di Arab Saudi ketika itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf. 4 orang. Tetapi dari kekayaan yang dijual itu banyak harta punya Nabi dan punya sahabat yang dulu diusir ketika hijrah. Rumahnya disita, untanya disita, kudanya disita, emas berliannya disita semua. Bahkan ada yang disita anak istrinya. Coba Bapak Ibu. Maka Nabi punya hak untuk merampas kembali hak miliknya dengan para sahabat. Maka terjadilah rencana untuk menyergap rombongan besar ini. Ini terjadi sebelum perang Badar. 1. Yang kedua, Bapak Ibu,
Ini kejadiannya 3 bulan sebelum perang Badar. Ada 2 sahabat dulu sama-sama tinggal di Mekah, namanya Sa'ad bin Mu'ad dengan Umayyah bin Khalaf, orang terkaya nomor 4 di Arab Saudi, bukan di Cilegon, bukan. Semenjak hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Tapi persahabatan jalan terus. Sehingga kalau Sa'ad bin Mu'ad berdagang, mesti mampir di Mekah, nulis surat, titipkan di pos Satpam, lalu ditinggal dagang. Isi suratnya, wahai sahabatku Umayyah, apakah Mekah kosong? Kalau kosong, aku hendak tawaf. Tolong berikan jaminan kepadaku. Suratnya titipkan bos, terus dia dagang. Pulang dagang, sudah ada balasan, suratnya di pos dan dibaca. Mekah kosong, Ka'bah kosong, silakan tawaf. Kalau mau tawaf, aku jamin keselamatannya. Maka Sa'ad bin Mu'ad masuk kota Mekah, kemudian bertemu dengan sahabatnya bernama Umayyah dan berdua tawaf. Lagi asik-asiknya tawaf, Bapak Ibu, ketemu Abu Jahal, rajanya Mekah. Lalu Abu Jahal tanya, ya Umayyah, itu siapa? Kata Umayyah, sahabatku Sa'ad bin Mu'ad. Dari mana? Madinah. Islam. Abu Jahal marah. Lalu Sa'ad bin Mu'ad ditanya, kamu Islam? Ya. Umatnya Muhammad? Ya. Pasti akan aku bunuh. Kamu tidak bisa keluar dari Mekah hidup-hidup. Sa'ad bin Mu'ad jawab, kamu juga akan aku bunuh. Ya. Mari kita saling bunuh. Ya. Tapi Sa'ad bin Mu'ad juga tanya sama Umayyah, Umayyah, engkau kan sahabatku, katanya memberikan jaminan keselamatan. Masa aku diajak berkelahi, ditantang gelut, bahkan mau dibunuh? Maka Abu Jahal, nggak ada jaminan, aku rajanya kota Mekah. Maka dalam satu hadis digambarkan Umayyah ini bingung, lihat kanan Abu Jahal, lihat kiri Sa'ad bin Mu'ad. Maka dalam kebimbangannya ternyata hatinya condong pada Abu Jahal karena rajanya Mekah, dan mengatakan kepada sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad tidak bisa memberikan jaminan keselamatan lagi. Kalau begitu, kata Sa'ad bin Mu'ad, persahabatan putus. Dan asal tahu saja ya Umayyah, aku ada pesan dari Nabi, pasti kamu akan terbunuh. Ini ucapan Sa'ad membawa pesan dari Nabi disampaikan kepada Umayyah, pasti kamu akan terbunuh. Umayyah bilang, di mana? Saya tidak tahu, kata Sa'ad, yang pasti kamu terbunuh. Begitu mendapat ultimatum kamu pasti terbunuh, apa saja yang Umayyah pegang jatuh semua. Saking groginya, dredeg, keringat dingin. Lalu ditinggal pergi. Begitu Umayyah pergi, tinggal Abu Jahal dengan Sa'ad bin Mu'ad. Rupanya Abu Jahal nyalinya ciu juga, nggak jadi berkelahi, ikut pergi itu. Jadi pulang Abu Jahal pulang, Sa'ad bin Mu'ad juga pulang. Nah Umayyah Bapak Ibu sepanjang jalan dia membayangkan, Muhammad nggak pernah bohong, saya mau dibunuh, saya mau dibunuh. Muhammad nggak pernah bohong. Sampai di rumah ketemu istrinya, tanya, wah istriku, saya baru saja mendapat kabar dari sahabatku. Sahabatku membawa pesan dari Nabi, katanya aku akan terbunuh. Bagaimana menurut pendapatmu wahai istriku? Lihat Bapak Ibu, istrinya Umayyah orang kafir, tapi mengatakan, wahai suamiku, yang aku tahu Muhammad tidak pernah bohong. Coba Bapak Ibu, istrinya Umayyah orang kafir, suaminya dapat berita akan terbunuh, kemudian bilang sama suaminya, setahu aku Muhammad tidak pernah bohong, berarti wahai suamiku, kamu akan terbunuh. Padahal istrinya loh ini orang kafir.
Lalu kata Umayyah, aku pastikan aku tidak akan keluar dari Mekah. Syukur-syukur nggak pernah keluar dari rumah, kalau perlu nggak keluar dari kamar, takut terbunuh. Ceritanya begitu Bapak Ibu. Ini kejadiannya 3 bulan sebelum perang Badar. Lanjut dulu ya. Ini mendekati perang Badar. Ringkas cerita Bapak Ibu, Abu Jahal mengumpulkan pasukan dalam satu malam dapat 1000 pasukan satu malam itu. Luar biasa kehebatan Abu Jahal. Nah, Umayyah itu juga punya pasukan, jumlahnya banyak 400. Abu Jahal niat menggabungkan pasukannya Umayyah biar jumlahnya 1400. Lalu didatangilah Umayyah, diajak bergabung menuju Badar untuk memerangi Nabi Muhammad. Apa kata Umayyah? Ya Abu Jahal, apakah engkau lupa 3 bulan yang lalu apa yang disampaikan oleh sahabatku, pesan dari Nabi, aku akan terbunuh. Kata Abu Jahal, nggak usah percaya, itu bohong, itu hoak, itu cuma omongannya netizen itu. Tapi aku pastikan aku tidak akan keluar dari Mekah. Abu Jahal nggak kalah akal Bapak Ibu. Abu Jahal pulang, lalu di rumah membawa dupa. Di Arab Bapak Ibu, dupa ada 2 macam, dupa besar, dupa kecil. Dupa ngertos nih? Ukup nih kalau menyan. Dupa besar itu dupa untuk laki-laki, dupa kecil dupa untuk perempuan. Baunya wangi tapi wanginya beda, seperti parfum. Bapak Ibu mesti beda. Nah, Abu Jahal membawa dupa yang kecil, dupanya wanita, parfumnya wanita, terus dikasihkan Umayyah. Umayyah tersinggung, merasa dihina. Laki-laki dikasih dupa wanita, ditampik itu dupa. Terus bilang, baik, aku akan keluar, ikut perang. Lupa sama janjinya, karena diejek oleh Abu Jahal. Istrinya mengingatkan, ya suamiku, bukankah kamu sudah berjanji tidak akan keluar? Kata Umayyah, cuma sebentar, nanti balik lagi setelah berapa langkah itu. Ceritanya begitu, Arab ngapusi pura-pura. Tapi Abu Jahal pintar. Setiap istirahat di perjalanan, Abu Jahal mendekati Umayyah di barisan terdepan biar nggak pulang. Terus begitu akhirnya Umayyah seperti dituntun sampai keluar Mekah menuju lembah Badar. Ini peristiwa 3 bulan sebelum terjadinya perang Badar. Satu lagi Bapak Ibu, ada peristiwa besar yang dikenal dengan nama mimpi Atiqah. Atiqah itu istrinya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi. Sukunya Bani Hashim. Suatu hari mimpi, 3 hari sebelum perang Badar, Atiqah mimpi. Mimpinya dahsyat Bapak Ibu. Melihat seorang laki-laki berlari-lari naik ke bukit Abu Qubais dan berteriak-teriak, wahai orang kafir Mekah, wahai pengkhianat, wahai pengecut, wahai pembohong, besok kamu bakalan mati semua. Ini di dalam mimpinya Atiqah melihat ada laki-laki naik ke Gunung Qubais berteriak-teriak, wahai kafir Quraisy, pembunuh, pengacau, kamu yang bohong, besok siap-siap mati semua. Lalu laki-laki ini turun keliling kota Mekah sambil membawa batu. Batunya diremas jadi tanah, dilemparkan ke rumah-rumah ke seluruh Mekah itu. Ini mimpinya Atiqah. Mimpinya oleh Atiqah diceritakan kepada Abbas. Abbas curiga, ini mimpi apa ini? Jangan-jangan akan terjadi masalah besar, akan terjadi peperangan. Lalu Abbas bilang, tolong istriku, wahai Atiqah, jangan cerita kepada siapa-siapa. Bapak Ibu, biasanya kalau ada pesan jangan cerita-cerita, malah cerita. Tak cerita nih ya, ini ojo cerita-cerita.
tak ceritani ra cerita-cerita. Maka sudah bukan rahasia lagi. Rahasia itu ada di satu orang. Ketika pindah dua orang sudah tidak rahasia lagi. Walaupun pesan ojo cerita-cerita ya. Akhirnya menyebar. Baru satu malam bermimpi diceritakan pada suaminya, paginya sudah geger. Abbas didatangi Abu Jahal. Abu Jahal marah, ya Abbas, tadi malam mimpi apa? Abbas pura-pura nggak tahu mimpi apa ya, nggak usah bohong. Ya, saya tahu, kata Abu Jahal. Kamu jangan coba-coba menjadi nabi yang kedua. Cukup Muhammad saja yang menjadi tukang bohong, penipu, tukang sihir. Kalau kamu menyebarkan cerita ini, pasti golonganmu akan aku bunuh. Orang Arab suka gitu bu, kalau ngomong aku bunuh, aku bunuh. Teng mriki tenanan nggih. Maka Bapak Ibu, istrinya Abbas dan golongan para wanita, jamaah wanita, ya kayak sini Nurul Rumah gitu nggih. Merasa suaminya dihina, marah. Terus mana si Abbas? Ayo Abbas, lawan aja, bunuh Abu Jahal. Wah, nantang itu Bapak Ibu. Tapi untungnya masih sabar, maka tidak terjadi pertikaian. Tapi ini menjadi rahasia umum dan curiga jangan-jangan akan terjadi sesuatu. Nah, 3 peristiwa ini Bapak Ibu yang nanti akan mengarah terjadinya perang Badar. Insya Allah Bapak Ibu di pertemuan berikutnya kita mulai terjadinya peperangan. Ini baru pengantar Bapak Ibu, sudah 17 menit. Kalau tak teruskan sekarang nanti malah sampai subuh. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.